Halo Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, seneng banget rasanya bisa ngobrol bareng di Explainer kali ini. Anda semua adalah para pemimpin luar biasa yang ada di garis depan dunia pendidikan kita. Biasanya nih, kalau ngomongin sekolah, fokus utama kita pasti langsung tertuju pada apa yang terjadi di dalam ruang kelas kan? Tapi hari ini, kita bakal geser sedikit fokusnya. Kita akan membedah sebuah cetak biru praktis untuk membangun tulang punggung administratif yang super kuat di sekolah Anda. Karena percayalah, fondasi yang kokoh di belakang layar itu benar-benar kunci keberhasilan di panggung utamanya. Coba kita pikir-pikir sebentar, siapa sih pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin sekolah tiap hari bisa jalan mulus? Kita semua tahu para guru itu ada di garis depan buat bagi-bagi ilmu dan ngebentuk karakter anak-anak. Tapi pertanyaannya, siapa yang mastiin kelas dan fasilitas siap dipakai? Siapa yang ngatur aliran dana, ngeberesin data ribuan siswa, atau nyiapin dokumen akreditasi biar nggak berantakan? Jawabannya, ya pasti staf administratif Anda. Mereka lah yang ibaratnya ngebukain jalan biar para guru bisa benar-benar fokus ngajar tanpa pusing mikirin tetek bengek lainnya. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Secara konsep, tenaga administrasi sekolah atau TAS ini adalah sumber daya manusia non-mengajar yang tanggung jawabnya krusial banget buat ngasih dukungan operasional. Ini mencakup urusan surat menyurat, keuangan, sampai sarana prasarana. Memang sih, mereka nggak berdiri di depan kelas ngajarin matematika atau sejarah. Tapi tugas mereka itu vital banget buat nentuin sukses tidaknya pendidikan di sekolah Anda. Singkatnya, mereka ini sistem pendukung utama yang sama sekali nggak boleh dipandang sebelah mata. Nah, untuk ngebangun sistem yang kuat, kita udah ngerangkum siklus tata kelola staf administrasi jadi 6 langkah praktis. Mulai dari mahamin peran vital mereka, cara milih staf yang benar, evaluasi kinerja bulanan, pakai sistem keuangan digital yang transparan, ngebangun komunikasi terbuka, sampai ke pelatihan staf yang berkelanjutan. Ini bakal jadi peta jalan lengkap Anda dari proses rekrutmen sampai pengembangan jangka panjang. Kita masuk ke poin pertama ya, yaitu peran vital administrasi dalam mendukung proses pembelajaran. Di sini kita harus sepakat dulu kalau urusan administrasi itu maknanya jauh lebih besar dari sekedar cap stempel atau numpuk-numpuk kertas. Bayangin aja sebuah skenario horor di mana pengelolaan data sekolah itu berantakan total. Nilai siswa salah catat. Laporan keuangan telat berbulan-bulan, atau tiba-tiba panik massal pas mau akreditasi gara-gara ada dokumen penting yang hilang entah kemana. Kalau udah begini, apa dampaknya? Jelas, proses belajar mengajar bakal keganggu banget, beban guru malah makin numpuk karena harus ikut-ikutan ngurusin hal teknis. Nah, solusi mutlak buat mencegah kekacauan ini adalah dengan menata dan mengawasi sistem administrasi secara terstruktur. Administrasi yang kuat itu ibarat tameng pelindung buat proses belajar di sekolah Anda. Lanjut ke poin kedua, seleksi staf yang berjenjang. Intinya kita harus merekrut orang berdasarkan kompetensi dan kecocokan. Langkah paling menentukan bagi Anda sebagai kepala sekolah itu sebenarnya dimulai dari hari pertama rekrutmen. Nah, ini bagian yang benar-benar menarik. Buat dapat staf yang kompeten, proses rekrutmen itu harus ketat. Jangan cuma berhenti dicek berkas lamaran aja. Langkah kedua, ini yang jadi rahasia utamanya. Tes praktik. Anda bisa minta calon staf buat presentasi, simulasi ngelola data pakai Excel, atau bahkan ngasih tes praktik layanan. Ini penting banget buat ngebuktiin secara langsung kalau mereka beneran punya skill teknis yang Anda butuhin, bukan cuma sekedar klaim di CV. Terus, tutup prosesnya dengan wawancara mendalam, buat mastiin kepribadian mereka juga cocok dengan budaya sekolah Anda. Oke, sekarang yang ketiga, evaluasi kinerja bulanan buat jaga standar operasional biar tetap tinggi. Ingat ya, setelah dapat staf yang pas, kerjaan Anda belum selesai. Justru pengelolaan sehari-harinya baru aja dimulai. Pengawasan rutin itu nggak bisa ditawar. Dari riset yang ada, evaluasi ini dibagi jadi 2 metode yang harus jalan barengan. Di satu sisi, ada evaluasi langsung atau supervisi. Ini tuh Anda turun langsung observasi di lapangan dan ngasih masukan yang mana bagus banget buat perkembangan skill mereka. Di sisi lain, ada evaluasi tidak langsung lewat sasaran kinerja pegawai atau SKP. SKP ini krusial buat mastiin target-target birokrasi dan administratif secara objektif benar-benar kecapai. Proses evaluasi ini tuh ibarat sebuah siklus yang sistematis banget. Sebagai kepala sekolah, Anda mulai dari nentuin peran dan tujuan di awal, bagi-bagi tugas dengan jelas, terus ngelakuin pemantauan berkala. Setelah dinilai kinerjanya, yang paling penting dari semuanya adalah nyampein hasil evaluasi itu sebagai umpan balik yang membangun. Siklus ini harus terus muter dan nggak boleh sampai keputus. Terus apa aja sih yang perlu dievaluasi tiap bulannya? Fokus aja ke 3 metrik utama ini ya. Pertama, ketepatan waktu. Laporannya beres sesuai deadline nggak? Kedua, keakuratan data yang sifatnya mutlak. Nggak boleh tuh ada toleransi soal salah masukin data siswa atau data keuangan. Ketiga, kualitas pelayanan operasional mereka ke guru dan siswa.
Kalau 3 hal ini dievaluasi tiap bulan, Anda bisa langsung ambil tindakan cepat kalau ada kerjaan yang mulai melenceng dari standar. Masuk ke poin keempat nih, soal transparansi keuangan digital. Ini tentang seberapa hebat kekuatan teknologi buat ningkatin akuntabilitas di sekolah kita. Ngurus keuangan sekolah itu kan sensitif banget ya, risikonya tinggi. Makanya, ninggalin buku besar manual yang tebel-tebel dan beralih ke aplikasi keuangan digital itu udah jadi sebuah keharusan. Aplikasi kayak gini otomatis maksa adanya transparansi, nutup celah buat manipulasi, dan mastiin setiap rupiah yang keluar masuk bisa dipertanggungjawabkan secara real time. Anda sebagai kepala sekolah bisa mantau kas, anggaran operasional, semuanya deh cuma lewat satu layar aja. Dan fakta ini benar-benar luar biasa. Berdasarkan data, waktu sekolah mulai pakai sistem manajemen pendidikan digital kayak gini, tingkat kesalahan pencatatan dan input data itu langsung anjlok parah, sampai cuma sisa 8% aja. Dan tahu nggak, 8% sisanya itu pun kebanyakan gara-gara kelalaian manusia, bukan karena sistemnya yang jelek. Ini bukti nyata kalau teknologi itu jalan pintas paling ampuh buat dapetin efisiensi dan akurasi yang maksimal. Pilar kelima, kita bahas sisi manusianya, membangun komunikasi terbuka buat nyiptain budaya kerja yang kolaboratif. Sistem digital secanggih apapun nggak akan ada artinya kalau suasana kerjanya kaku. Intinya gini, komunikasi yang terbuka itu bikin masalah apapun bisa langsung dicarikan solusinya bareng-bareng, biarpun misalnya sumber daya sekolah lagi terbatas. Realitanya kan sekolah sering banget tuh kekurangan staf atau beban kerjanya nggak imbang antar pegawai. Nah, cara ngatasinya gampang, adain rapat rutin bulanan dan terapin kebijakan pintu terbuka. Bikin staf Anda ngerasa aman dan nyaman buat ngomongin kendala mereka, biar solusinya bisa dipikirin bareng-bareng. Akhirnya kita sampai di poin ke-6, pelatihan staf berkelanjutan. Ini adalah bentuk investasi mutlak buat masa depan sekolah yang harus terus bergulir. Biar staf makin jago, pelatihannya itu harus benar-benar seimbang. Nggak cuma ngasah skill teknis kayak cara pakai software terbaru, ngerapihin database, atau jaga keamanan siber sekolah, tapi skill non-teknis juga sama pentingnya. Misalnya gimana cara mereka ngatur waktu biar nggak kewalahan, cara komunikasi yang asik, dan gimana bisa kerjasama bareng tim. Pengembangan yang menyeluruh kayak gini tuh yang bikin operasional sekolah Anda tahan banting ngadepin tantangan apapun. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, rumusnya tuh sesederhana ini, staf administrasi yang berdaya, karena proses seleksi yang ketat, pengawasan yang jelas, didukung teknologi, dan dikasih pelatihan. Pasti bakal bikin guru-guru merasa didukung penuh. Dan hasil akhirnya, guru yang fokus dan happy pasti bakal nyata siswa-siswa yang sukses dan berprestasi. Investasi waktu dan tenaga Anda buat ngebina tim admin ini benar-benar ngasih efek domino yang luar biasa buat kemajuan sekolah. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Bapak dan Ibu renungkan. Sudahkah Anda benar-benar memberdayakan staf administrasi di sekolah hari ini? Coba deh luangin waktu sebentar buat ngecek lagi sistem rekrutmennya, gimana jalannya evaluasi bulanan, sampai sejauh mana adopsi digitalnya. Ingat, perubahan kecil tapi konsisten di ruang administrasi bisa ngebawa lompatan yang luar biasa besar di ruang kelas. Terima kasih banyak udah ngobrol bareng di Explainer kali ini, dan selamat memimpin perubahan hebat di sekolah Anda.